penjaga neraka paling ganas itu kan. Jadi dan macam-macam sama malaikat Malik. Dan yang terakhir malaikat yang ke-10 adalah malaikat Ridwan, malaikat penjaga pintu surga. Itulah yang harus kita dekati, ya kan? Kita harus bersahabat dengan namanya malaikat Ridwan, supaya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa kita? Apakah setiap muslim itu pasti masuk? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Budi Santoso beserta keluarga, saya hormati Bapak Ketua RT 007, Bapak Ketua Majelis Taklim Bani Dain, segenap jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini, malam yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul bersama-sama di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita umat yang mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, baiklah untuk menyingkat waktu, mari kita mulai pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Budi, waktu dipersilakan. Langsung saja Pak. Baik. Untuk acara selanjutnya yaitu bacaan suratul Yasin, tahlil beserta rangkaiannya. Saya mohon kesediaan Bapak Ustadz Bule ya. Pak Bule atau Pak Rohim dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi bi darajatin fil jannah wa fadl basar wa mal fi di wa dunya wa rasulillah bil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والصالحين والثبات والتابعين والعلماء عاملين واحمل اسم الموجب بسبيل الله رب العالمين وملائكة المقربين خصوصا سيدنا عبد القادر الجيلاني سيدهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من شر المغرب وبالخصوصا أبانا وعمداتنا وعزلتنا وعزلتنا ما نستغنين شابه ثم إلى وهي المرحوم Bapak Suharyo bin Mbak Marji Sumaila Ruhi Mbak Marji bin Adam Sumaila Ruhi Almarhumah Mbak Wakira binti Adam Sumaila Ruhi Mbak Karamina binti Adam Sumaila Ruhi Almarhum Mbak Sukardi bin Adam Sumaila Ruhi Wakil Suwarta bin Adam Sumaila Ruhi Fa'ale Salju Siswanto bin Sukardi Sumaila Ruhi Amin Bolek Sri Sismiati binti Sukardi Sumaila Ruhi Mbah Muntasir bin Rejayani Sumaila Ruhi Mbah Kajayani binti Adam Sumaila Ruhi Dari Siti binti Muhtasyah Sumaila Ruhi Almarhum binti Malki binti Sarkal Sumaila Ruhi Almarhum Sarkal binti Adam Allahumma fir lahum warhum warhim wa'fu anhum Allahumma fir laha warhamha wa'fi wa'fu anhum Allahumma fir lahum wa'fi wa'fi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allah untuk jemaah Bani Dayan. Sallallahu al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على بشر فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناق
عليهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون السواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما توعد من اتبع الهدى ويشفع الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وعدل كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تظلمون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لا مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا قد جئنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمشنكم إنه عذاب عليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يشعلكم وهم محتدون وما لي على عبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن من لدغياني سبعة سيئا ولا يوقدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعجلون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون آنهم إليهم لا يرجعون ويقولون لما الزاني لدينا محضرون وعيت لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجعلنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وعيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سبك النهار وكلوا في فلك يسبحون وعيات لهم عنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صرخ لهم ولا هم ينقذون
إلا رحمة منا ومتاع إله وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء والله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يشمون فلا يستطيعون تأسية ولا إلى عالهم يرجعون والنفخ في الصور فإذا هم من عداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من مسنا من مرقدنا هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جامعون لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا توعدون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة هم في السبل وفاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعلموا هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبيلا كثيرا أفلا تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تغفرون اليوم نتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فأصبحوا صراطا فعنا يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه سرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستعجلون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يعجبك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو حسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ ولما وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان
سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاشات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يغضب عظمهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وعليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 بالعنا والمسلمين أفضل ضيف أمنه لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah wa sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah wa sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Kepada yang sama-sama kita hormati, Sohibul Bait, Bapak Budi sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa ditambahkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim kita, Bapak Asep Effendi, alhamdulillah sudah hadir walaupun agak telat dikit. Mudah-mudahan senantiasa tetap diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membimbing jamaah Majelis Taklim untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga kepada Bapak RT kita, RT 07 Pak Yanto, ada nggak nih? Hadir. Kelihatan nih, oh ada, alhamdulillah kan. Yang mudah-mudahan senantiasa tetap di jalan yang lurus, tetap di dalam kebenaran, di dalam mengurus warganya, semoga senantiasa dihitung sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa kepada sesepuh-sesepuh kita nih,
Bapak Haji Roub, Bapak Erwin, Pak Rohim sekarang jadi sesepuh nih, ya kan? Jadi udah nggak jadi RT lagi, jadi sesepuh sekarang. Sepuhan. Dan yang lainnya mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada semua majelis taklim Bani Dain yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum kita berdoa, kita sedikit taklim. Namanya aja majelis taklim, ya kan? Kalau majelis taklim, kalau nggak ada taklimnya sepertinya agak kurang. Walaupun nggak apa-apa juga, tapi agak kurang. Tapi kalau ada taklimnya, insya Allah lebih sempurna. Dan mudah-mudahan semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas tentang malaikat. Nah, ada yang ingat tuh, alhamdulillah tuh. Pak Jenuri ingat. Ada berapa Pak malaikat yang wajib diketahui? 10. Ada 10. Satu malaikat Jibril. Apa tugasnya? Menyampaikan wahyu yang datang dari Allah kepada para nabi dan para rasul. Setelah nabi dan rasul tidak ada, maka tugas malaikat Jibril sekarang itu menyampaikan bacaan sholawat nabi umat Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua malaikat Rohim, agak ada. Mikail. Malaikat Mikail. Mikail. Apa tugasnya? Rohim. Tugasnya membagikan rizki Jaga warung. dan menurunkan hujan. Setiap hujan yang turun itu tetesannya bisa dihitung oleh malaikat Mikail. Kemudian yang malaikat yang ketiga, malaikat Israfil. Apa tugasnya? Peniup sangkakala. Kapan ditiupnya? Nanti ketika datang hari kiamat. Jadi kiamat itu pasti datang. Makanya udah ada judulnya tuh, judul sinetron namanya Kiamat udah dekat. Nah, emang udah dekat ya kan? Tinggal tunggu aja. Kemudian yang keempat malaikat Israel. Ya, mereka udah ya. Malaikat Israel itu tujuannya tugasnya mencabut nyawa orang yang masih hidup, ya kan? Jadi disebut sebagai malaikatul maut. Kalau sudah waktunya datang, maka tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan lagi, ya kan? Walaupun udah sakit, kalau diberikan umur panjang, sehat lagi. Walaupun sehat, kalau diberikan sudah waktunya mati, ya kan? Jadi kematian itu di tangan Allah melalui tugas yang namanya malaikat Israel, ya kan? Tiap hari kerja, ya kan? Jadi kita itu dipantau oleh malaikat Israel, Pak, 70 kali sehari. Dilihatin terus tuh, Pak Bejo, dia lihat terus tiap hari tuh. Ada ya kan? Pak ya? Ada, ya kan? Jadi namanya malaikat Israel itu setiap hari mengintai kita lagi ngapain tuh, ya kan? Makanya kita berdoa kepada Allah ketika kita dicabut nyawanya oleh malaikat Israel dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau namanya husnul khotimah. Cuma waktunya nggak tahu. Pak Bejo sama saya duluan siapa nggak tahu. Bisa juga Pak Bejo duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, Pak Bejo duluan juga bisa. Bisa juga Pak Bejo duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, Pak Bejo duluan juga bisa. Saya mah ikhlas aja kalau terakhirnya yang. Jadi itulah empat malaikat tuh yang. Sekarang yang belum dibahas adalah malaikat mungkar yang kelima. Malaikat mungkar dan malaikat nakir itu udah bergandengan tuh. Dua menjadi satu, tugasnya sama, menanyakan amal-amal orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah masuk di dalam kubur. Nah, ini hadisnya sahih, Pak. Jadi orang yang sudah meninggal dunia ketika baru dikuburkan itu akan datang setelah para pelayat itu mengantarkan, ya kan,
dan setelah meninggalkan dari alam kubur, dari kuburan itu, maka malaikat mungkar dan nakir datang untuk menanyakan paling tidak 6 perkara. Untungnya Bapak, untungnya 6 perkara itu, 6 pertanyaan dikasih tahu dulu dan dikasih tahu jawabannya juga, ya kan? Apa yang akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir? Yang pertama, malaikat mungkar dan nakir akan bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya kan? Ya kan? Jadi dicatat, ya kan? Tapi pertanyaan ini Pak, walaupun udah dicatat di bawah kuburan, belum tentu bisa jawab, ya kan? Bapak nih catat nih, ada 6 pertanyaan nih, catat, ya kan? Pesan sama ahli kubur, sama ahli warisnya, nanti kalau saya mati, ya kan, kertas ini dibawa buat jawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Nggak bisa Pak. Jadi yang bisa menjawab adalah amalan kita, ya. Dan amalan yang pertama kali akan dijawab adalah masalah sholat. Makanya pertanyaan ini Pak, 6 pertanyaan ini berkaitan dengan sholat. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Bagi orang yang tidak pernah meninggalkan sholat, dengan otomatis menjawab Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi bagi yang nggak pernah melaksanakan sholat, dia akan mengatakan saya tidak tahu. Nah disitulah ketika mengatakan tidak tahu, malaikat mungkar dan nakir akan membawa pendungan itu kan, pendungan badem yang terbuat dari api neraka itu Pak, ya kan? Langsung dipukulkan. Ceritanya itu semua bisa mendengar kecuali manusia, ya. Kecuali jin dan manusia nggak bisa mendengar. Kalau kita semua itu mendengar azab kubur Pak, niscaya Masjid Al-Jihad tiap hari penuh. Loh, kok pada masjid ke masjid semua? Ya, baru mendengar azab kubur, ya. Untungnya apa? Untungnya nggak dengar, ya kan? Jadi masih agak kosong masjidnya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti penuh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, ya ini benar Pak Irwin, ya kan? Yang kedua, man nabiyuka, siapa nabimu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu dijawab ketika kita sholat. Ketika kita membaca tahiyat, pasti membaca bacaan sholawat. Itulah yang akan menjadi jawaban kita ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, ya kan? Kalau dia tidak pernah sholat, maka dia akan menjawab saya tidak tahu. Ketika mendengar saya tidak tahu, itu pukulan itu udah siap Pak, ya kan? Udah siap tuh, ya kan? Jadi tulang-tulang rusuknya itu hancur semua Pak ketika udah dipukul oleh malaikat mungkar dan nakir, ya kan? Pertanyaan itu ketika tidak bisa jawab, itu jawabannya ada di sholat. Bertanya lagi, man kitabuka, apa kitabmu? Setiap kita sholat pasti membaca Al-Quran, minimal Fatihah, ya kan? Di rakaat pertama Fatihah, ditambah lagi dengan surat-surat yang lain yang Bapak hafal. Di rakaat kedua Fatihah, ditambah lagi dengan surat-surat yang Bapak hafal. Itu wajibnya, ya kan? Jadi kewajiban kita pasti membaca Fatihah ketika kita melaksanakan sholat. Orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, insya Allah pasti bisa menjawabnya. Dan yang keempat, pertanyaannya, man kiblatuka, apa kiblatmu? Ya kan? Kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu, sudah pasti menghadap kiblat, udah pasti tahu jawabannya. Tapi bagi yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, dia akan menjawab tidak tahu Pak. Dan ketika menjawab tidak tahu, langsung disiksa azab kubur itu namanya, ya kan? Apakah azab kubur itu ada? Ada. Kalau nggak percaya coba aja, ya kan? Tapi insya Allah kita semua insya Allah nih ya, jamaah Alim itu semua bisa dan mampu menjawab semua pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keenam, man, apa tuh? Yang keenam tuh, man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu, ya kan?
Kalau orang yang biasa sholat, apalagi sholatnya berjamaah, dia akan menjawab minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Orang-orang Islam yang beriman itu semua saudara kita. Jadi pertanyaan itu ada di dalam sholat dan jawabannya juga ada di dalam sholat. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, awwaluma yuhasabu abdus sholat. Amalan yang pertama kali dihisab, yang pertama kali ditanya adalah masalah sholat. Kalau sholatnya beres, semua beres. Kalau orang beriman ditanya sudah mampu dan bisa menjawab itu semua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan kubur-kuburnya, akan diperlihatkan pintu-pintu surga yang nantinya akan menjadi tempatnya. Makanya orang yang beriman, ya kan, yang tidak mendapatkan siksa dari Allah, itu di dalam kubur itu terasa sebentar. Bahkan diibaratkan seperti pengantin baru. Ya, dalam hadisnya itu diibaratkan seperti pengantin baru. Jadi tidur menunggu datangnya hari kiamat. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, ya kan, setiap hari disiksa tanpa henti. Nah, itulah yang menjadi lama tuh. Nauzubillah min dzalik. Makanya jaga yang namanya sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Ya kan? Walaupun awalnya di rumah nggak apa-apa, bertahap, nanti lama-lama ke masjid. Nah, kan alhamdulillah tuh kan. Di masjid, di rumah nggak apa-apa, di masjid lebih utama. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjaga sholat yang 5 waktu kita, sehingga kita dapat menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, sehingga kita diluaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi kita yakin Pak, nikmat kubur itu ada, azab kubur juga ada. Untungnya azab kubur itu tidak terdengar oleh kita. Kalau terdengar oleh kita, maka gendang telinga kita itu akan pecah saking dahsyatnya itu siksa kubur, Pak. Ya kan? Untungnya nggak dengar, ya kan? Kalau dengar, insya Allah subuh nanti penuh masjidnya, ya kan? Ya, masjidnya penuh Pak Junaid, ya kan? Makanya insya Allah ya, mudah-mudahan bertahap lah. Kita sedikit-sedikit, ya kan, bisa melangkahkan kakinya ke masjid, ya kan? Walaupun belum 5 waktu nggak apa-apa. Nanti kan namanya bertahap proses itu ya. Kalau udah senang, ya kan, udah senang, udah yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan sayang meninggalkan sholat yang 5 waktu. Kemudian malaikat yang ke-8, nama malaikat 7 dan 8 itu Raqib dan Atid, itu juga berpasangan, selalu bersama-sama. Setiap kita melakukan pekerjaan dunia, amalan dunia, semua akan dihitung dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit kebaikan yang kita perbuat dicatat, ya kan? Sedikit keburukan atau kejelekan yang kita perbuat itu pun akan dicatat oleh Allah. Kita semua itu akan mendapatkan catatan, dan itu tidak ada yang terlewat sedikit pun. Makanya nanti itu di padang mahsyar, ya kan, kita itu akan diperlihatkan amalan kita semasa hidup di dunia, dari masa balik sampai kita meninggal dunia, ya kan? Yang sering beribadah kepada Allah dicatat tuh, Pak, ya kan? Yang setiap malam Senin datang ke sini, semua ada catatannya. Tenang aja, Pak, pokoknya nggak bakalan rugi kita ngaji ini, ya. Pasti beruntung, pasti akan dirasakan kita ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kejelekan-kejelekan kita itu akan terlihat oleh kita sendiri nanti, Pak, ya kan? Yang tiap hari, ya kan, suka ngapel ke rumah janda, ketahuan, Pak, walaupun boleh. Nah, Pak Erwin itu udah tahu ilmunya nih, kan. Kata Pak Erwin, ya kan, kalau nikahin orang janda itu seperti orang jihad dan berpuasa setiap hari.
Subhanallah. Iya, ini Lancar. bener Pak. Ini hadisnya sahih nih. Pak ini ngasih tahu ini. Pokoknya lancar ya. Ustaz nih, barang siapa yang nikahin janda ya kan, Halal. maka dia akan mendapatkan pahala seperti jihad dan pahala sholat. Subhanallah. Ya silakan mau praktekin nggak apa-apa ya kan. Pak Bojo, silakan. Silakan ya kan, mau nambah lagi Pak Turin ini udah dapet belum nih? Wah, buru-buru mumpung belum kiamat. Mau nyobain. Ya kan? Jadi apa namanya, kita meyakini bahwasanya amalan kita setiap hari, setiap saat kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau CCTV itu cuma satu lingkungan, tapi kalau malaikat raqib dan atid 24 jam kita lagi tidur dicatat, ya kan? Memorinya Makanya nggak terbatas. Jadi bukan cuma giga, ribuan tera, ya kan? Kan di atas giga tera tuh, ya kan? Itu nggak ada batasnya Bang, nggak bakalan penuh itu memorinya. Kita mau lihat nih hari Senin, ya kan, tinggal klik aja foldernya tuh, ada tuh, ya kan, lagi ngapain itu ada tuh Pak, ya kan. Jadi jangan khawatir, kita itu semua perbuatan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat yang ke-9 namanya malaikat Malik. Apa tugasnya? Menjaga pintu neraka. Dan malaikat Malik atau disebut malaikat Zabaniyah itu selama dia menjaga neraka nggak pernah senyum sedikit pun. Asem. Asem ya kan. Jadi ketika melihat malaikat Malik, oh udah dong ya kan, malaikat Malik itu malaikat yang penjaga neraka paling ganas itu kan. Jadi yang macam-macam sama malaikat Malik. Dan yang terakhir malaikat yang ke-10 adalah malaikat Ridwan, malaikat penjaga pintu surga. Itulah yang harus kita deketi, ya kan? Kita harus bersahabat dengan namanya malaikat Ridwan supaya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa kita? Dengan dosa-dosa kita. Apakah setiap muslim itu pasti masuk neraka? Belum tentu. Ada orang-orang itu Pak, orang itu ada kalanya masuk neraka selama-lamanya. Siapa dia? Golongan orang kafir, orang munafik, ya kan? Dan orang musyrik. Itu masuk nerakanya selama-lamanya. Dan ada golongan yang masuk neraka sifatnya sementara, nggak permanen, ya kan? Kapan dia masuk surga? Ketika dosa-dosanya sudah dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicuci bersih, berapa tahun masuk surga. Setiap umat muslim yang pernah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Tapi kalau dosanya banyak, ya kapan masuk surganya? Ya kan? Jadi kurangin dosa. Bagaimana caranya kurangi dosa? Banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosanya banyak, kalau dosanya semua sudah diampuni oleh Allah, itu nggak melewati neraka, langsung ke surga. Mudah-mudahan kita semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah sehingga langsung masuk ke dalam surga tanpa melewati neraka. Amin ya robbal alamin. Baik, itu saja, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah besok pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali tentang jin, alam jin ini Pak. Jadi jin dan manusia itu ternyata sama-sama diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kisah berikutnya insya Allah di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sebagai penghuni surga bukan cuma ketemu di dunia, tapi insya Allah kita akan bertemu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita bersama-sama munajat dan berdoa kepada Allah. Wabil khusus untuk almarhum dan almarhumah keluarga Bapak Budi, dan pada umumnya untuk keluarga
kita semua. Semoga senantiasa ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa lil ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sunatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilna biha min jami'il hajat wa tudahhirna biha min jami'is sayyi'at. Al-jamaah Masjid Taklim Bani Naim khusun ila ruhi ahlul kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa maghribiha barriha wa bahrusun aba'ana wa ummahatina wa ajdatina wa jaddadina. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasid madkhulahum. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, terima kasih usulannya. Gimana Bapak? Setuju nggak? Setuju? Setuju? Jadi gini nanti Pak Ustadz,
supaya kita terstruktur dan juga kita ini ada progresnya. Mungkin nanti kita akan minta hal-hal yang emang sekiranya tema-tema yang akan dibahas ini yang yang menambah wawasan tadi kan, menambah wawasan ini baik dalam hal peribadahan ataupun hal dalam muamalah sehari-hari. Mungkin itu aja nanti ya. Mungkin nanti akan sedikit saya juga akan ngobrol-ngobrol dengan yang lain. Apa nih minggu ini bahas ini, minggu ini bahas ini. Kalau ada mah ya kita beli kitabnya gitu. Buku materi. Tapi ini kita bahas ini itu udah pernah kita sambil baca yang udah Pak Ustadz atau ke yang lain ke Pak Eri. Ini loh minggu ini kita bahas ini, minggu keduanya bahas ini. Gitu. Kayak Pak Ustadz kan minggu kemarin bahas masalah sifat-sifatnya Allah dikaitkan dengan kehidupan kita. Sekarang juga membahas masalah tugasnya malaikat, mungkin dikaitkan dengan kehidupan kita, gitu ya. Nah itu yang harus kita bicarakan dulu. Kalau jemaah udah setuju, pengurus juga tinggal menyetujui. Ya, alhamdulillah tadi udah dengar. Mungkin dipesenin ini Pak Arte. Iya. Kalau selamanya kita udah suasananya enak. Iya. Dalam pengertian. Iya. Kita nggak pernah dicari ke macam-macam gitu. Iya. Misalnya ketik jangan pernah dicari yang politik lah. Gitu. Jadi kita Iya. biar Netral lah. tetap suasananya Iya. nyaman gitu. Iya. Ya makanya ya makasih Pak Haji. Pesannya mungkin Pak Ustadz udah bisa nyaring lah kira-kira Ustadznya yang gimana, yang sesuai dengan keadaan di lingkungan kita, yang sudah berjalan di Masjid Alim Bani Dain, yang tidak menunjukkan perbedaan, yang tidak pernah wah ini golongan ini golongan ini, nggak ada. Kita di atas semua golongan, tidak pro sana pro sini, alhamdulillah. Makanya sampai sekarang kita masih alhamdulillah masih ada, masih solid, malah makin lama makin tambah jamaahnya. Jadi saya juga terima kasih pada jamaah semua di waktu senggang dan liburnya ini, istirahat harusnya bisa untuk kita datang ke masjid ini. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi waktunya. Mungkin ini nambah-nambah tapi yang pertama yang harus kita laksanakan adalah masalah niat ya. Tolong, kadang-kadang niat kita ini dicuri oleh setan. Contohnya apa? Mungkin kita niat yang mau ngaji nih, mau infak misalnya, bawa uangnya 10.000, ada 5.000, jangan 5.000, jangan 10.000, 5.000 aja, 5.000 aja, padahal udah 10.000 niatnya. Itu niatnya dibajak tuh sama setan. Jadi saya juga semua moga-moga saya lihat semua datang ke masjid ini dalam keadaan kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu depan juga saya mengundang semua untuk datang lagi, yang belum mudah-mudahan terketuk hati untuk datang ya. Kita doakan. Nih kita bacain Al-Fatihah untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. PRT maunya Mbak Tete. PRT mau nanya PRT. Besok ceramah Jin Janjun ya Pak? Jin Janjun. Iya nggak jadi tuh Jin Janjun tuh. Ini dong, Nadi Januri dong. Jin Janjun. Terima kasih banyak Bapak Budi Santoso dan keluarga besar. Semoga Allah mengabulkan hajat kita semua. Amin. Mohon maaf Bapak Budi Santoso, pengurus dan jamaah. Kami Firman 52 tidak dapat hadir dalam acara ini karena sesuatu hal. Mana? Endra itu bukan Abi. Ndra. Dah dulu Ndra.
Wawancara. Ayo Pak, saya mau ngapel. Mau pulang mau guys, ngapel. Jangan ini ora apa-apa. Ayo Pak. Ini kan udah tinggal di sini. Itu. Oh, terima kasih ya. Mana Pak Budinya? Bagi semua warga. Jemaah ini biar saya berkaya. Terima kasih Pak Budi. Ayo Pak Budi. Pulang ya. Terima kasih Pak. Ayo Pak Budi. Terima kasih. Sudah selesai. Pak. Yang punya wanita itu ada nomornya di dekat tiketnya itu. Tak. Oh, udah tahu itu. Enggak tahu kayak enggak ini. Dua. Balik wae, jauh dari ini. Ya, biasa di rumah dia. Enggak apa-apa. Terima kasih Pak Bejo. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi minggu depan. Sukses Pak Budi. Amin, amin. Terima kasih. Selamat tinggal Pak Budi. Yang selamat tinggal. Maksudnya apa selamat tinggal? Iya kali ini selamat tinggal. Oh, Pak Budi nanya Bapak. Selamat tinggal. Rehat dia deh. Terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum. Ya. Kamu jangan lupa termos. Termosnya nyata ya?
Ini dua kata dapat bawahnya. Ini dia, ya kan? Ayo, panik. Oke. Sudah selesai kita. Oh iya, makasih. Ya, makasih Pak Haji. Yuk. Aneh, Yuk. atau nonnya. Ya, kami. Yuk, Assalamualaikum. Salah.